Selamat pagi, Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam ibadah Jumat Agung, kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus telah menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat dengan menyelesaikan semua dalam kematiannya di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang sekarang kita jalani di dalam Kristus semestinya menjadi kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus. Dalam kehadirannya yang juga rela berkorban bagi orang lain. Dan untuk mewartakan Kristus yang juga telah berkorban bagi segala makhluk, mari kita mempersiapkan hati memasuki ibadah dengan menyanyikan dari PKJ 19 baris yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Karena salibnya, hari ini kita bersama-sama beribadah. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah segala kesombongan kita. Pandanglah salibnya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita
dari atas salibnya. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan mengambil waktu untuk berdoa mengaku dosa secara pribadi. Tuhan yang ada di surga, kami mengakui bahwa di waktu yang telah kami lalui, banyak sekali dosa yang telah kami lakukan, baik melalui angan-angan pikiran kami, perkataan-perkataan kami, dan perbuatan di setiap hari. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, sumber pengampunan dan sumber keselamatan yang abadi yang telah Engkau nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Mu kepada kami. Oleh sebab itu, kasihanilah kami dengan kasih-Mu dan ampuni semua dosa-dosa kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil pada saat ini dari Yesaya 64 ayat 6 dan 8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan,
Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di dalam ibadah khusus memperingati kematian Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih atas pemeliharaan yang telah Engkau lakukan di tengah kehidupan kami. Dan pada saat ini, Engkau perkenankan kami untuk beribadah syukur, beribadah memperingati akan kematian-Mu yang menjadi wujud kasih-Mu kepada kami. Pada saat ini kami juga mohon Engkau menolong kami di dalam kami menghayati akan kematian-Mu yang telah Engkau lakukan melalui firman yang Kau taburkan. Oleh sebab itu, taburkanlah firman-Mu kepada kami pada saat ini dan terangi kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang telah Engkau lakukan, sampai Engkau mau menyerahkan nyawa mati di atas kayu salib. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami selanjutnya sebagai buah penghayatan akan kematian-Mu di atas kayu salib. Oleh sebab itu, berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah khusus pagi hari ini, di dalam kita memperingati akan kematian Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama menghayati
akan kasih Tuhan melalui kematiannya dengan firman yang akan kita terima dan kita dengar. Adapun firman Tuhan dalam ibadah khusus saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 38. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang beribadah khusus. Kita bersama-sama saat ini memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Marilah dalam ibadah khusus kita menghayati akan kematian Tuhan Yesus. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan dalam tema, karena salibmu hidupku dibaharui. Karena salibmu hidupku dibaharui. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pujian di awal ibadah kita tadi, kita menyanyikan Kidung Jemaat 169. Saya akan menyanyikan satu bait saja,
Dari Kidung Jemaat 169, bait yang pertama. Memandang salib Rajaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pujian yang baru saja kita nyanyikan, kita diajak untuk memandang kembali salib Rajaku, salib Yesus, di mana Yesus telah mati di atasnya. Semua itu dilakukannya untuk dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingat akan peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa, maka kita mengerti di dalam dosa itu manusia mempunyai keinginan karena ia meri. Manusia ingin seperti Allah, ingin seperti orang lain. Itu adalah salah satu sikap dalam hidup manusia saat itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Lalu ketika kita ingat peristiwa jatuhnya manusia di dalam dosa, selain dia tidak hanya ingin seperti Allah, meri kepada pihak lain, ia juga hanya memperhatikan apa yang menjadi keinginannya, tanpa lagi mau menghiraukan dengan apa yang harus ia lakukan, tanpa lagi menghiraukan apa yang menjadi kepentingan bagi orang lain. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia ingin menjadi adalah sebuah keinginan dia. Inilah yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia menerima hukuman yang saat itu diterima oleh manusia dengan terusirnya manusia dari kehidupan damai sejahtera. Putus hubungannya dengan Tuhan. Mautlah yang akan menjadi imbalan daripada dosa manusia itu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah tidak membiarkan manusia di dalam kesengsaraannya, tidak membiarkan manusia hidup dalam kebinasaan. Oleh sebab itu, Allah mewujudkan akan kepeduliannya kepada manusia dengan Dia hadir bersama dengan manusia sebagai manusia. Bahkan kepedulian Allah untuk membuat manusia kembali memperoleh keselamatan harus menderita sampai dia mati. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama untuk kembali memandang salib Yesus. Kita kembali memandang peristiwa kematian Yesus yang menjadi wujud kepedulian Allah, kasih Allah yang agung kepada kita, kepada manusia. Kasih Allah yang agung yang Ia nyatakan di atas kayu salib, inilah yang akan membuat adanya perubahan bagi manusia yang hidup percaya kepada Kristus. Ada sebuah perubahan yang akan dialami, yang akan diterima oleh manusia. Apa yang dilakukan oleh Kristus di dalam peristiwa kematian di atas kayu salib yang membawa perubahan bagi manusia. Apa yang kita temukan ketika kita memandang salib Yesus yang membawa perubahan bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hukuman salib pada saat itu dikenakan hanya kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bahkan kejahatannya dianggap kejahatan yang luar biasa. Dianggap melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengkhawatirkan kekuasaan pemerintah. Bagi mereka yang berbuat salah, yang melakukan tindakan-tindakan kriminal, ia akan dihukum dengan jalan salib. Tapi pada saat ini kita akan memandang salib. Salib yang dialami oleh Yesus yang tidak berbuat salah. Yesus yang tidak melakukan tindakan kriminal. Yesus yang tidak memberontak kepada pemerintahan pada saat itu. Kita akan memandang salib. Salib Yesus di mana Yesus di dalam menjalani kesengsaraan sampai kematiannya di kayu salib adalah sebagai wujud kasih daripada Yesus Allah kepada manusia supaya manusia diperbaharui, supaya manusia hidup di dalam pengharapan, supaya manusia mendapat keselamatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita temukan di dalam kesengsaraan dan kematian Yesus di kayu salib yang kita pandang saat ini, yang membuat kita diperbaharuinya? Yesus disalib bukan karena dia berbuat salah.
berarti salib adalah sebuah kebenaran. Sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus sampai ia harus sengsara dan mati, itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran yang akan memperbarui kehidupan manusia. Kebenaran yang seperti apa? Yang telah dilakukan oleh Yesus di dalam kesengsaraan sampai kematiannya di kayu salib. Kesengsaraan dan kematian yang dialami oleh Yesus karena Yesus empati, karena Yesus peduli, karena Yesus kasih kepada manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Empati. Artinya tidak hanya ia mau melihat, tetapi dia mau ikut merasakan. Inilah sebuah kebenaran di dalam hidup yang kita temukan dalam peristiwa salib Yesus yang kita pandang. Empati Yesus yang membuat kita diperbarui. Lalu kita juga melihat adanya kepedulian. Yesus mau peduli kepada semua manusia. Ia tidak egois. Bahkan ia mau memberikan seluruh hidupnya sampai nyawa pun ia berikan supaya manusia memperoleh pembaharuan. Dan di dalam bacaan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Kesengsaraan dan kematian Yesus itu menghadirkan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang seperti apa? Yang ditampilkan, yang kita temukan dalam kesengsaraan Yesus di kayu salib. Ketika Yesus disalib, semua orang mengejek, semua orang mencela. Bahkan ada yang menumbak lambung Yesus. Artinya semua orang yang saat itu ada di sekitar Yesus melakukan kekerasan. Kekerasan fisik, juga kekerasan secara psikis. Tetapi apakah Yesus membalas kekerasan itu dengan kekerasan? Tidak. Yang memperbaharui manusia yang kita temukan di dalam peristiwa salib, yang itu adalah kehidupan baru, adalah ketika kehidupan yang dijalani ketika menerima kekerasan tidak membalas dengan kekerasan. Bahkan kekerasan dibalas dengan pengampunan. Kekerasan dibalas dengan doa. Inilah yang membuat manusia diperbaharui. Ini yang kita temukan ketika kita memandang salib Yesus. Kehadiran hidup yang baru, kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan, tapi kekerasan dibalas dengan pengampunan dan doa. Dan kita melihat ketika kita memandang salib Yesus, Yesus menghadirkan kehidupan di mana Yesus berani mengambil sebuah konsekuensi dari sebuah kebenaran yang ia nyatakan. Bahkan konsekuensi itu ia harus menjalani kesengsaraan, bahkan dia harus disalibkan. Lalu kita juga melihat
Dalam peristiwa salib Yesus, Yesus tidak egois. Yesus tidak memikirkan akan dirinya, tetapi dia lebih mengutamakan apa yang dibutuhkan oleh manusia berdosa. Dan pada saat ini kita juga diingatkan oleh salah satu tokoh yang diceritakan di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-38. Yusuf dari Arimatea. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat Yesus. Dalam sikap Yusuf Arimatea, kita menemukan sebuah kehadiran hidup baru yang mewujudkan adanya pembaharuan ketika dia memandang Yesus. Yusuf dari Arimatea ini adalah orang Yahudi. Ia salah satu anggota Sanhedrin. Ia tahu Yesus dan telah percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Yesus belum ditangkap, ia tidak berani mengungkapkan imannya itu secara nyata, terus terang, karena dia takut dengan sahabat-sahabatnya orang Yahudi. Ia khawatir. Baru ketika dia melihat Yesus mau sengsara menyerahkan nyawanya untuk memperbarui kehidupannya, ia menyatakan imannya itu tidak sembunyi-sembunyi lagi. Ia mendatangi tentara Romawi, ia mendatangi Pilatus dan meminta kepada Pilatus untuk diperkenankan menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya di tempat makam pribadinya. Ia berani terus terang, tidak sembunyi lagi. Ia siap menerima konsekuensinya. Kalau dulu dia sembunyi karena dia takut, dia sebagai anggota Sanhedrin, ia orang Yahudi. Ketika Yesus sengsara, Yesus mati di kayu salib, ia masih sebagai seorang anggota Sanhedrin, ia masih sebagai orang Yahudi, tetapi dia tidak takut lagi, ia tidak khawatir lagi. Maka dia datangi Pilatus, mohon izin untuk menurunkan mayat Yesus dan memakamkan di tempat pemakamannya. Ada sebuah pembaharuan yang dialami oleh Yusuf dari Arimatea ketika ia memandang salib Yesus. Ia tidak menyembunyikan imannya. Ia berani menyatakan imannya kepada orang-orang Yahudi, kepada Pilatus, bahwa ia adalah murid Yesus dan dia siap untuk menerima konsekuensinya. Inilah buah ketika Yusuf dari Arimatea memandang salib Yesus. Nah, saat ini apa yang menjadi buah dari kita setelah memandang salib Yesus? Apakah kita diperbaharui? Tentu kita harus seperti Yusuf dari Arimatea. Setelah memandang salib Yesus, kita harus memperbaharui hidup kita. Hidup dalam pembaharuan adalah ketika kita tidak egois. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan virus corona. Bagaimana kita tidak egois? Ya jangan borong sembako karena kita punya uang,
Kita borong semua, enggak mikir orang lain. Wong liya entuk apa ora kuwi dudu urusanku. Mergo aku saiki ora entuk metu, mumpung aku duwe duit, metu tak boronge kabeh. Tidak mikirkan orang lain lagi, egois. Ya, lalu kita juga egois, merasa kita itu kuat, lalu kita tidak mematuhi apa yang menjadi anjuran supaya kita juga ikut memperhatikan kesehatan orang lain. Takut khawatir dengan status kita karena kita adalah orang Kristen. Tidak berani menyatakan iman kita bahwa saya adalah murid Yesus, sama seperti ketika Yusuf dari Arimatia menyembunyikan imannya, tidak mau menampakkan bahwa ia adalah murid Yesus. Kita seringkali menyembunyikan iman kita, malu, takut, khawatir karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yang diperbaharui adalah ketika kita berani menyatakan bahwa saya adalah murid Yesus. Dengan kita melakukan sesuatu yang benar, bahkan kita berani untuk menanggung resikonya. Lalu diperbaharui berarti kita tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Bahkan kekerasan kita balas dengan pengampunan dan doa. Sudahkah di dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan, ketika kita diperlakukan tidak baik, ketika kita difitnah, ketika kita dicaci maki, karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, yang benar, karena kita murid Tuhan, kita tidak membalas dengan caci maki, kita tidak membalas dengan membenci, tapi justru kita mendoakan dan kita memberi pengampunan. Inilah wujud pembaharuan setelah kita memandang salib Yesus. Karena salibmu, hidupku dibarui. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita harus selalu diperbaharui. Tuhan memberkati. Amin. Kita mengambil waktu hening sejenak untuk bersaat teduh. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan yang ada di sorga, kami kembali datang kepadamu. Kami ingin menaikkan doa syafaat. Terima kasih
jikalau Engkau telah berkenan menaburkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami senantiasa memperbarui di dalam kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Supaya kami senantiasa memperbarui hidup, kami harus memandang salib-Mu, di mana di salib kesengsaraan dan kematian-Mu, Engkau telah menghadirkan kehidupan yang baru. Di dalam kesengsaraan dan kematian-Mu menjadi wujud akan empati-Mu kepada kami, kepedulian-Mu kepada kami, kasih-Mu kepada kami. Di dalam salib-Mu, Engkau menghadirkan kehidupan yang baru, di mana di tengah-tengah Engkau dicaci maki, Engkau diolok-olok, Engkau dianiaya, Engkau tidak membalas itu semua dengan kekerasan, tapi Engkau balas dengan pengampunan dan doa. Tuhan, diperbarui ketika kami memandang salib-Mu, ketika kami hidup saat ini selalu empati kepada sesama, peduli kepada sesama, mengasihi semua orang. Memandang salib-Mu, dengan kami memperbarui hidup, berarti kami harus memperhatikan akan kehidupan sesama kami. Tuhan, kami menemukan ketika Yusuf dari Arimatia memandang salib-Mu, yang semula ia tidak mau mewujudkan iman di tengah-tengah kehidupan sesama karena takut, karena khawatir. Ketika memandang salib-Mu, maka ia berani datang kepada Pilatus, mohon izin untuk menurunkan mayat-Mu untuk dikuburkan di makam pribadinya. Mengajak kepada kami semua ketika saat ini kami menghadirkan kehidupan yang baru adalah ketika kami berani menyatakan iman kami di tengah kehidupan ini sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan suatu kehidupan yang benar. Tidak ada rasa takut, khawatir, bahkan berani menerima konsekuensi yang harus kami terima ketika kami menjalani hidup dengan benar sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun Kau tempatkan, di tengah-tengah sedang mewabah virus corona. Perkenankan untuk beribadah, memperingati akan kesengsaraan dan kematian-Mu. Dan Engkau juga tolong mampukan untuk dapat merasakan berkat melalui ibadah khusus yang dilakukan oleh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang saat ini sedang menghadapi virus corona. Percaya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa mau memperhatikan kebersihan
di dalam kami hidup. Kami juga Tuhan mampukan untuk memperhatikan kesehatan orang lain. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini telah terjangkit virus corona. Pengobatan yang dijalani Tuhan berkati, sehingga saudara kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis yang menangani, mengobati saudara-saudara kami yang telah terjangkit virus corona. Berikanlah kesehatan, berikanlah keselamatan, berikanlah kekuatan, sehingga Tuhan perkenankan untuk melakukan dan mewujudkan tugas tanggung jawabnya, menolong sesama. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Secara khusus ketika sedang ada virus corona ini, Tuhan mampukan untuk dapat menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk menolong dan mengobati rakyat yang telah terkena virus corona. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan gereja, khususnya di GKJ Mijen. Di tengah-tengah merebaknya virus corona, kiranya Tuhan mampukan dalam segala keberadaannya untuk terus menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin persekutuan dengan Tuhan, baik melalui doa, persekutuan keluarga, ibadah keluarga, juga kegiatan-kegiatan gerejawi yang mandiri. Tuhan juga mampukan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang menjadi pekerjaannya, menjadi usahanya, sehingga semuanya berjalan, yang membuat kehidupan iman jemaat Tuhan terpelihara dan terbangun, kehidupan umat Tuhan di setiap hari terpenuhi. Tuhan, kami juga berdoa untuk program-program khusus yang ada di GKJ Mijen, program pemanggilan calon pendeta untuk menjadi pendeta di GKJ Mijen, yang saat ini telah masuk di dalam proses bimbingan, yang rencananya bulan Juli akan diadakan sidang istimewa. Tuhan, kiranya rancangan-rancangan panitia pemanggilan pendeta dan majelis yang telah direncanakan, Engkau perkenankan semuanya berjalan seperti rancangan yang telah dibuatnya, sehingga proses tahapan pemanggilan pendeta sampai nanti pada pentabisan berjalan sesuai dengan waktu yang telah diprogramkan. Dan apa yang dibutuhkan oleh jemaatmu untuk proses timbalan ini, Tuhan memberkati sehingga semua kebutuhan tercukupi. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah Paskah tanggal 12 April yang akan datang. Tuhan kiranya juga mampukan majelis gereja mempersiapkan, sehingga di tengah-tengah situasi di mana kami tidak boleh berkumpul dalam jumlah orang yang banyak, kami tetap bisa melakukan ibadah secara mandiri di dalam keluarga.
Mampukan Tuhan majelis gereja untuk mempersiapkan dengan baik, dengan benar, sehingga ibadah raya, ibadah hari besar Kristen, ibadah Paskah tanggal 12 April yang akan datang boleh berjalan, dan jemaat Tuhan boleh beribadah dan merasakan berkat dalam ibadah itu. Masih banyak yang menjadi kebutuhan kami, yang kami tidak bisa matur semuanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan semuanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Kami mohon ampun bila ada dosa di dalam kami menaikkan doa syafaat saat ini. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah ibadah Jumat Agung kali ini, kita diberi waktu untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adapun persembahan ini kita dasari dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu terkasih, persembahan saat ini bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dapat dikumpulkan pada ibadah selanjutnya di gereja, atau bisa ditransfer melalui rekening Bank Bendahara Gereja GKJ Mijen Semarang. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita bawa persembahan dalam doa. Allah surgawi, kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas segala macam rupa berkat anugerah yang kami terima. Dengan kerendahan hati kami mengucap syukur Tuhan atas tuntunan-Mu, atas penyertaan-Mu, dan atas turut campur-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kebutuhan kami Tuhan yang telah Kau penuhi. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur atas kesehatan yang boleh kami terima. Allah surgawi, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus. Karena salib-Mu, hidupku diperbaharui. Tolong tanam ke dalam hati kami Tuhan, untuk dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Allah surgawi, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Tolong kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami Tuhan, dan ajar kami untuk membeli persembahan yang lebih baik Tuhan di waktu yang akan datang Tuhan.
Kami juga mohon kepada Engkau Tuhan untuk memberkati kami di dalam setiap usaha kami, atas pekerjaan kami, baik kami yang pegawai atau kami yang melakukan perdagangan ataupun jasa Tuhan. Engkau akan berkati sebagai saluran berkat untuk kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Kau berikan hikmat, marifat, akal budi, kerendahan hati, melakukan dengan seturut sekendak dengan-Mu saja Tuhan, agar persembahan yang kami kumpulkan boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Nyanyian Kidung Baru 199 bait 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Kita masuk di dalam pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.